Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kami akan sharing tentang prinsip-prinsip dasar sistem keuangan syariah. Nah, sebelumnya, salam hormat kami kepada Ibu Mustaniroh dan perkenalkan kami dari kelompok pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu, peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya, keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Selama 3 dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Nah, dari penjelasan tadi, apa sih itu sistem keuangan Islam? Jadi, sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, sistem keuangan Islam memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu, harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Ciri-ciri yang kedua yaitu Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa Rasulullah adalah orang pertama yang melakukan praktik atau kegiatan dalam keuangan Islam. Nah, yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Jadi sistem keuangan Islam itu memiliki dasar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang keempat, sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Jadi di sini sifatnya itu secara umum, tidak memandang antara ras, suku, dan budaya serta agama ya. Nah, yang kelima, keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap pelayanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara. Nah, yang ketujuh, sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi, jadi tidak sifatnya terbuka dan tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupin dalam sistem keuangan ini. Nah, yang kedelapan, sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Nah, yang terakhir, sistem keuangan Islam adalah model toleransi umat Islam. Seperti tadi yang di awal bahwa dalam sistem keuangan Islam kita tidak membedakan antara agama, suku, ras, dan budaya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam keuangan Islam menurut Muhammad itu ada 5. Yang pertama, larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Jadi sudah jelas bahwa di Islam bunga atau riba sangatlah dilarang ya, karena hukumnya itu haram. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Jadi pada saat kita menjalankan aktivitas, baik itu bisnis, perdagangan, atau usaha lainnya, harus berdasarkan batas kewajaran, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik ya. Serta pada saat kita mengambil keuntungan, harusnya halal atau sesuai dengan syariat Islam.
Yang ketiga itu mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Nah, yang keempat, larangan menjalankan monopoli, atau dalam Islam disebut ihtikar, yaitu perilaku menimbun. Perilaku ini dilarang karena akan berpengaruh negatif terhadap barang yang tersedia, sehingga ketersediaan dalam permintaan barang menjadi tidak stabil, sehingga terjadi distorsi pasar. Nah, yang terakhir, bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri lainnya. Ya, kita ke slide selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mega tentang pengertian, ciri-ciri dan juga prinsipnya. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan sistem keuangan Islam, di mana masyarakat hidup dari kumpulan individu yang saling bekerja sama nih. Manusia senantiasa harus hidup berdampingan dengan manusia satu dan juga manusia lainnya. Kenapa demikian? Karena manusia tidak dapat mencukupi segala kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Maka dari itu kita harus bekerja sama dengan campur tangan orang lain. Karena apa? Karena untuk menciptakan tujuan hasil akhir itu kita harus bekerja sama dengan orang lain. Dan kenapa sih akhirnya ekonomi syariah itu muncul di sekitar kita? Bahkan di sekitar teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah paham banyak sekali bank-bank syariah sekarang yang hadir. Jadi menurut beberapa ahli, ekonomi Islam itu muncul karena reaksi dari orang-orang perihal ekonomi konvensional yang merajalela di beberapa negara. Jadi banyak sekali orang yang resah akan riba dari ekonomi konvensional itu sendiri. Dan dari situ akhirnya para ahli berpikir nih, bagaimana caranya untuk terhindar dari riba horoh itu sendiri. Akhirnya dari situ muncullah ekonomi syariah yang aman dari riba. Jadi di dalam ekonomi syariah atau bank syariah ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau pinjam uang nih dari bank konvensional, mungkin teman-teman akan terkena bunga dari pinjaman teman-teman sendiri yang harus teman-teman bayarkan nih. Jadi kalau misalnya teman-teman pinjam di bank syariah, teman-teman akan menggunakan akad, tergantung akad dari pinjaman teman-teman. Jadi insya Allah terhindar dari yang namanya riba. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di slide ini ada 4 poin. Jadi poin ini merupakan manfaat dari ekonomi keuangan Islam itu sendiri. Yang pertama ada kesejahteraan ekonomi dalam kerangka normal moral Islam. Kenapa sih moral Islam? Karena di dalam ekonomi syariah itu merupakan diliputi dengan akad-akad dan syariat-syariat Islam. Yang kedua adalah persaudaraan dan juga keadilan universal. Yang ketiga ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dan juga yang terakhir ada ekonomi itu bersifat tidak mengekang dan merupakan salah satu kebebasan individu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai bank syariah, teman-teman akan tahu kalau misalnya itu tidak ada bunga. Dan juga kalau misalnya teman-teman akan meminjam uang dari bank itu akan ditawarkan beberapa akad. Jadi akad mana nih yang akan teman-teman pakai yang kiranya teman-teman juga akan mampu dan tidak terbebani oleh cicilan nantinya. Seperti itu. Saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sampai Hokcai. Materi selanjutnya adalah larangan dalam keuangan syariah.
Yang pertama, larangan riba. Islam sangat melarang ajaran riba. Bahkan sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, karena riba bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip Islam, sehingga riba tidak dianjurkan dalam ajaran atau sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, memungut riba itu diharamkan. Bahkan sudah tercatat jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'ah wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa riba itu tidak dianjurkan dalam agama Islam, dan umat manusia tidak boleh melakukan adanya riba. Ada 5 jenis riba. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl adalah tukar menukar dua barang yang sama jenis akan tetapi berbeda kualitas yang disyaratkan oleh yang menukar. Contohnya adalah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, tembaga dengan tembaga, maupun beras dengan beras atau yang lain sebagainya. Yang kedua, riba aliyat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan sebelum diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, pembeli menjualnya lagi kepada orang lain. Nah, jual beli yang seperti ini tidak boleh dilakukan dalam agama Islam, karena penjualan tersebut itu masih ada dalam ikatan si pihak pertama. Jadinya ada riba nasiah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan karena mempertangguhkan waktu pembayaran. Contohnya, apabila saya meminjam cincin kepada Mega 10 gram, akan tetapi Mega mensyaratkan itu untuk membayarnya tahun depan dengan cincin sebesar 12 gram. Apabila saya telat membayar, maka akan ditambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun ini disebut riba dan dilarang dalam ajaran. Yang selanjutnya adalah riba qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan ketika kita mengembalikannya lagi. Contohnya, ketika saya meminjamkan uang kepada Mega sebesar 50.000 dan ketika Mega mengembalikan kepada saya ada tambahan uangnya lagi sebesar 5.000. Jadi total yang dikembalikan kepada saya ada 55.000. Nah, 5.000-nya itu disebut riba dan tidak dianjurkan dalam agama Islam. Terakhir adalah riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam itu tidak mampu membayar pada tanggal jatuh tempo. Contohnya, ketika si fulan meminjam uang sebesar 500.000 dengan tempo 2 bulan, akan tetapi si fulan tersebut tidak mampu membayar dalam tempo 2 bulan tersebut. Nah, si fulan ini akan dikenakan tambahan lagi atau yang biasa disebut dengan bunga. Yang kedua, larangan adanya horor. Horor dalam bahasa Indonesia artinya penipuan atau ketidakjelasan. Horor merupakan sebuah transaksi yang tidak jelas atau mengandung unsur penipuan secara sengaja. Ketidakjelasan ini bisa dilihat dari harga, jenis, spesifikasi, barang yang diperjualbelikan, ukuran, maupun takarannya. Jadi horor ini intinya itu tidak jelas atau penipuan. Ya, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis horor. Jenis-jenis horor sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu jual beli barang yang belum ada atau makdum, yaitu seperti contoh jual beli habal al-habalah, itu janin hewan ternak. Janin hewan ternak kan janinnya kan masih ada dalam perut induknya ya. Nah, itu kita tidak tahu apakah nanti akan sempurna ataupun terdapat cacat. Dan yang kedua itu jual beli barang yang tidak jelas atau majhul, baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang itu, saya menjual tanah ini dengan harga 50 juta. Tanah yang akan dijual itu ukurannya berapa itu tidak jelas. Dan yang ketiga itu jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan, seperti jual beli barang yang dicuri. Nah, ketidakjelasan ini terdapat pada harga barang dan akad jual belinya. Selanjutnya yaitu hukum horor. Hukum horor itu secara ijma ulama itu terdapat 3. Yang pertama, diharamkan secara ijma ulama
yang kedua diperbolehkan secara ijma ulama, dan yang ketiga diperselisihkan. Dan yang pertama diharamkan secara ijma ulama. Horor yang diharamkan itu horor yang menyolok, yang udah dapat dihindari dan tidak perlu lagi dilakukan. Horor ini seperti contoh jual beli munabadah. Munabadah ini masing-masing kedua pihak melemparkan atau menawarkan pakaiannya pada temannya, dan masing-masing mereka tidak melihat pakaian temannya. Tidak jelasan ini terdapat pada barangnya yang tidak jelas, dan yang kedua barang itu masih tergantung pada syarat, seperti apabila pakaian tersebut dilemparkan kepadanya atau ditawarkan kepadanya. Nah, itu terdapat ketidakjelasan dari kedua tersebut. Dan horor yang diperbolehkan secara ijma ulama yaitu apabila horornya itu yang ringan, yang tidak berpengaruh untuk membatalkan akadnya, seperti contoh apabila membeli hewan ternak yang kebetulan sedang mengandung. Nah, itu masih bisa diperbolehkan. Dan yang ketiga yaitu horor yang masih diperselisihkan apakah diharamkan ataupun diperbolehkan, seperti contoh seseorang menjual wortel yang masih tanam di dalam tanah. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa horor tersebut termasuk horor ringan dan memperbolehkannya, dan ada sebagian ulama pula yang menyatakan bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli horor besar dan mengharamkannya. Larangan yang ketiga yaitu larangan maisir. Maisir adalah transaksi yang menggantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, atau bisa dikatakan berjudi. Dalam bahasa Arab, secara harfiah, kata maisir adalah segala sesuatu yang didapatkan dengan mudah tanpa kerja keras, atau keuntungan yang didapatkan tanpa bekerja. Sedangkan berjudi secara terminologi agama yaitu transaksi yang dilakukan dua pihak untuk kepemilikan atas benda atau jasa, yang satu pihak bisa mendapatkan keuntungan dan pihak lain mendapatkan kerugian dengan mengaitkan transaksi tersebut pada suatu kejadian ataupun tindakan tertentu. Ya, selanjutnya yaitu hukum maisir. Dalam Al-Quran, firman Allah SWT berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung." Sudah terlihat jelas bahwa berjudi termasuk perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Ada pula hadis Rasulullah SAW berbunyi, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, "Aku bertaruh denganmu," maka hendaklah dia bersedekah. Dari hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh, baik dalam pertaruhan ataupun mamalah, sebagai sebab kafarat dengan sedekah. Ini menunjukkan bahwa pertaruhan tersebut bersifat haram. Thanks for watching.